melatih fisiknya terlebih dahulu agar staminanya lebih power, agar melatih pernapasannya, agar saat mengeluarkan nada kekekannya nanti akan terangsang untuk menjadi lebih panjang lagi dan panjang. Oke lur, ketemu mening karo Nyo Agung Titik. Salam ngabak. Di video kali ini saya akan membahas tentang lakbet sebaiknya itu dijemur kencang atau dijemur sebentar. Karena ada orang yang bertanya dan banyak sekali, pasti kalian juga bingung tentang dari faktor penjemuran itu sebaiknya harus dijemur sebentar atau dijemur kencang untuk menggacorkan lakbet tersebut. Tapi sebelum saya mulai, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik yang saya bagikan. Menurut saya pribadi sih, jemur kencang atau jemur terlalu kencang atau jemur sebentar itu sama-sama bagus. Tapi fungsinya itu kita akan menggacorkan lakbet tersebut atau melatih fisik tersebut atau melatih pernapasan lakbet tersebut. Karena kalau jemur terlalu kencang biasanya saya biasa melakukan kepada lakbet-lakbet yang akan dicetak fisiknya atau lakbet yang fisiknya drop atau melatih pernapasan agar fisiknya dan staminanya lebih kuat. Saya sih biasa melakukan untuk lakbet-lakbet yang ingin dicetak seperti PAUD agar melatih tingkat pernapasan agar merangsang staminanya agar lebih power untuk melatih ngekeknya jadi panjang. Kalau staminanya udah bagus, kalau udah nafasnya itu sudah bagus, mengatur nafasnya sudah terbiasa dengan pelatihan untuk dari segi fisik, biasanya lakbet lebih cenderung akan staminanya power, maka akan lakbet itu ngekeknya akan bertambah sedikit demi sedikit. Kalau untuk dari segi penjemuran, kalau saya pribadi biasa melakukan kalau menjemur untuk menggacorkan biasanya cukup sekitar cukup 1 jam atau cukup setengah jam tergantung panas lakbet tersebut. Karena lakbet lebih akan merangsang kegacorannya itu ketika suhu badannya itu sudah sejuk, maka akan untuk lebih terangsang untuk menjadi lebih rajin ngekek atau rajin berbunyi, mengeluarkan kekekannya agar melatih tingkat kegacorannya. Jadi kalian itu fungsi penjemuran itu untuk apa terlebih dahulu. Kalau untuk bahan-bahan, saya pribadi saya semua bahan kalau beli lakbet tombyokan atau lakbet rumahan yang harga cuma
100 ribuan, 200 ribuan, itu saya lebih cenderung itu melatih fisiknya terlebih dahulu, karena lakbet-lakbet seperti itu biasanya belum mempunyai durasi, maka saya melatih fisiknya terlebih dahulu agar staminanya lebih power, agar melatih pernapasannya, agar saat mengeluarkan nada kekekannya nanti akan terangsang untuk menjadi lebih panjang lagi dan panjang. Kalau untuk dari segi penggacoran, kalau kalian sudah beli lakbet yang sudah mempunyai durasi atau sudah mempunyai materi, itu penjemuran saya sarankan itu melakukan penjemuran ya, kalau saya pribadi itu cukup sebentar ya, sekitar 1 jam atau 2 jam, kecuali untuk lakbet bahan saya menjemurnya itu bisa jemur kenceng 2 jam sampai 3 jam, tapi dalam kondisi pengawasan, karena kalau tidak diawasi dijemur terlalu kencang takutnya nanti tidak kepantau, lakbet itu kondisinya jadi drop, staminanya drop, akhirnya lakbet itu lebih parahnya lagi bisa mati. Jadi tergantung kalian itu lakbet itu akan digacorkan, lakbet itu sudah mempunyai durasi atau sudah mempunyai materi, atau lakbet itu sudah baru beli lakbet rumahan atau lakbet tombyokan yang belum mempunyai fisik atau belum mempunyai materi apapun. Kalau saya sarankan buat yang beli ombyokan itu, perawatan pertama itu harus melatih fisiknya terlebih dahulu. Untuk penggacoran, soal penjemuran itu cukup sebentar, kemudian kita mandikan semprot mukanya cukup 1 semprotan atau 2 semprotan, kemudian latih tingkat kegacoran dengan cara diasingkan. Untuk dari segi penjemuran, menurut saya pribadi jemur lama atau jemur kenceng itu tidak mempengaruhi lakbet akan jadi gacor. Dijemur sebentar jadi gacor tidak, dijemur kenceng jadi gacor tidak. Tentunya kembali lagi ke karakter burung masing-masing. Harus diimbangi dari segi perawatan yang konsisten, pemandian, penjemuran, segi segi pakan, segi ya sekiranya itu perawatannya harus konsisten, tidak bergonta-ganti rawatan, tidak bergonta-ganti pakan, tidak bergonta-ganti saya jamin lah kalau tidak bergonta-ganti atau rawatan konsisten, itu kalian harus mengetahui lakbet itu sudah mempunyai durasi atau belum mempunyai durasi, belum mempunyai materi, kemudian diolah fisiknya terlebih dahulu sebelum melakukan proses untuk lakbet itu jadi gacor. Ketika sudah fisiknya sudah terolah, staminanya oke, kita baru melakukan proses penggacoran lakbet tersebut. Oke, cukup sekian di video kali ini buat kalian. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik yang saya bagikan.